Ya. Ya, ya, Jadi eh, lagi-lagi ketika kemudian kita mengalami sebuah kegagalan gitu ya, yang penting kita tidak terus kemudian berhenti di satu titik gitu. Dan lebih parahnya terkadang Pak Wayan, ya, karena menjadikan seseorang sebagai figuritas ya, gitu ya, figur otoritas gitu. ya, 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 Seolah-olah pengen sekali ketemu orang itu terus masalahnya selesai gitu. Sesimpel itu gitu. Ini kan ya, ya, ya. sebuah pemahaman yang sangat-sangat tidak wajar, tidak rasional gitu ya. Dimana kemudian keberhasilan seseorang itu kan variabelnya kan banyak. Ya, ya, Terus ya. kemudian dia pengen hanya selesaikan lewat satu seminar, satu privat online, privat Ya. offline. Itu kan sesuatu yang mengingkari logika sih. Ya, karena yang pada akhirnya menyelesaikan masalah kita adalah kita sendiri, Mas Hendra. Nah, Ya, mau kita beli apa, misalnya gini, Mas Hendra. Saya loh sudah pergi kemana-mana, sudah pasang listrik, sudah pergi berbagai macam jenis lampu dan sudah saya hidupkan, tapi saya tetap melihat saya tetap merasakan hidup ini gelap. Kenapa? Ternyata saya lupa buka mata. Jadi bukan apa yang didapatkan di luar, tetapi bagaimana kita membuka diri kita dari dalam. Begitu kita membuka mata, bahkan sinar sedikit pun bisa membuat kita melihat sesuatu, Mas Hendra. Asal kita mau membuka. terus ketika kemudian di fase kita mengalami sebuah kegagalan gitu, kan muncul loh emosi-emosi yang tidak enak, Ya. ya, pikiran-pikiran yang pokoknya menyiksa lah ya. Ya. Nah itu tipsnya gimana, Pak Wayan, biar kemudian kita itu tidak terluka gara-gara emosi-emosi yang muncul, karena sesungguhnya diri kita sebenarnya kan bukan yang itu gitu kan. Iya, iya, Itu iya. kan hanya topeng-topeng persona aja gitu. Nah itu Iya, gimana? iya. Tipsnya apa Pak Wayan? Memang kenyataan itu, Mas Hendra. Ketika berkali-kali kita gagal, kita dibuat seakan-akan semakin terpuruk di dalam. Marah, kecewa, dan sebagainya. Seakan-akan itu memperkuat kita untuk mundur. Tapi jangan lupa, dalam berbagai kenyataan juga, orang yang mau beralih kencang itu mengambil ancang-ancangnya ke belakang. Ya. Semua, kita mau melompat ke atas juga kita jongkok dulu. Iya, iya. Nggak ada orang, saya mau melompat ke atas dengan tetap berdiri tegak, susah. Kita pasti turun dulu supaya ngepir. Nah kadang-kadang, kenapa ngepir dulu, turun dulu? Karena itu akan memunculkan energi yang lebih besar. Oke, kalau kita gagal, lalu muncul kemarahan, muncul kekecewaan, muncul frustasi, gitu. Jangan biarkan itu tetap, kalau orang juga, kayak kembali saya bilang begini, kalau orang mau melompat ke atas, lalu dia sedikit jongkok, itu membuat dia mendapatkan ancang-ancang untuk lompat, ngepir. Tapi kalau dia bukannya setelah jongkok malah duduk, dia nggak dapat apa-apa. Jadi kalau orang begitu gagal, muncul kondisi dia marah, kecewa, putus asa, frustasi gitu misalnya, jadikan itu ancang-ancang seperti pelompat mau lagi jongkok. Tapi begitu dia duduk terjerembab, nah itu tambah parah. Nggak dapat apa-apa. Oke. Begitu dia kumpulkan energi kemarahannya untuk menjadi lebih baik, itu akan berbeda.